Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya otak kiri, otak kanan, dan spiritualitas ya. Otak kiri, otak kanan, dan spiritualitas. Teman-teman semua, kalau Anda baca literatur tentang otak manusia ya, atau Anda membaca buku-buku tentang metode belajar biasanya, itu di sana akan dikaji tentang apa ya, bagian-bagian otak. Nah, bagian-bagian otak yang dimaksud di sini lebih terkait bukan kepada ini ada bagian otak yang memiliki tugas untuk penglihatan, pendengaran, bukan itu. Tetapi lebih kepada pengkategorian karakteristik ya. Jadi dan salah satu yang paling terkenal adalah ada pengkategorian otak kita berdasarkan hemisfer ya, belahannya. Ini ada belahan kiri dan belahan kanan. Jadi yang kiri disebut otak kiri dan yang kanan disebut otak kanan. Anda bisa googling secara mendetail otak kiri itu cirinya kayak gimana, otak kanan itu cirinya seperti apa. Tapi salah satu yang bisa Anda ingat-ingat adalah otak kiri itu sangat terstruktur ya. Dia sangat terstruktur, sangat sistematis. Sementara otak kanan itu kebalikannya, yaitu tidak terstruktur, tidak sistematis ya. Jadi kayak gimana ya, kepala kita itu berisi dua hal yang saling berlawanan. Tapi meskipun saling berlawanan, ini adalah satu kesatuan. Ini yang saya sebut paradoks ya. Dan kayaknya di video terdahulu saya pernah bahas bahwa alam semesta itu juga seperti itu kan, memiliki sifat yang sistematis, tapi di satu sisi tidak sistematis. Alam semesta itu bisa diprediksi, kadang tidak bisa diprediksi. Itu mirip seperti hubungan antara otak kiri dan otak kanan. So, kalau bagi saya salah satu prinsip spiritualitas itu adalah menyelaraskan diri antara kita dengan alam. Jadi, apabila alam itu merupakan satu sinergi, satu keseimbangan yang dibangun dari sifat-sifat otak kiri semesta dan otak kanan semesta, mereka saling menyeimbangkan, maka cara untuk membuat kita itu bisa selaras dengan semesta sehingga kita bisa meningkatkan kesadaran spiritualitas kita adalah dengan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita. Jadi meskipun semua orang terlahir dengan otak kiri dan otak kanan ya, kalau dia tidak mengalami cacat fisik, tetapi dalam kenyataannya kalau kita lakukan tes ya, dengan tes-tes khusus ya, ada yang mungkin dengan sidik jari, ada yang dengan tes mengisi kuesioner. Ada orang yang lebih dominan otak kiri dan ada orang yang lebih dominan otak kanan ya. Orang yang dominan otak kiri itu biasanya logis banget ya. Sebenarnya saya termasuk orang yang dulu sangat dominan di otak kiri. Ada orang yang dia otak kanan. Jadi otak kanan ini kayak mereka orang yang tidak suka dengan rencana, bisa dikatakan seperti itu. Kalau orang sebelah kiri, otak kiri dominan itu very well planned ya, sangat merencanakan segala sesuatu. Yang kanan mereka planless gitu loh. Nah, lalu mana yang baik? Kalau menurut saya adalah karena kita diberi anugerah dua-duanya dan semesta pun bekerja dengan kombinasi antara keduanya, maka yang paling baik adalah menyeimbangkan keduanya. Jadi memang benar sih, kita kalau dominan otak kiri ya sudah kuatkan di situ. Ya, kalau Anda dominan otak kanan, kuatkanlah di situ. Sehingga Anda bisa bekerja sama dengan orang yang kebalikannya Anda. Kalau Anda dominan otak kiri, Anda cari partner yang sebaliknya. Ya, Anda suami yang otak kanan banget, istri Anda kalau sebaliknya lebih bagus lagi. Tetapi yang saya mau bicarakan adalah dalam hal spiritual ya, supaya kita tidak oleng, itu kita perlu menyeimbangkan. Karena biasanya gini, contoh orang yang otak kirinya terlalu dominan kayak saya dulu, biasanya kecerdasan emosinya jelek karena emosional ada di area otak kanan. Sehingga mudah stres, mudah depresi, mudah dikit-dikit ingin bunuh diri gitulah. Karena terlalu otak kiri, ingin mengontrol semuanya. Yang otak kanan kadang ngeceroboh banget, teledor ya, bahaya banget kalau misalkan dia diberi amanah untuk hal-hal yang sifatnya sangat detail. So, saya kira
tugas kita adalah menyeimbangkan ini. Jadi Anda bisa tes dulu, ya silahkan Anda cari di Google, Anda lebih dominan otak kiri atau otak kanan. Nah, disitulah PR kita adalah seimbangkan keduanya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih caranya kita menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan? Nah, caranya adalah banyak sebenarnya. Saya pernah baca salah satu cara untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan adalah dengan meditasi. Meditasi, hening, wirid, zikir itu sebenarnya adalah salah satu cara membuat otak kiri dan otak kanan seimbang. Jadi, makanya orang-orang yang banyak hening, banyak ibadah dalam artian yang khusyuk ya, maka dia akan kuat di keduanya ya. Emosinya bagus ya, logikanya bagus, jadi seimbang betul. Nah, tentunya kalau yang ini disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, dengan ritual agama masing-masing ya, karena di masing-masing pasti punya ritualnya sendiri-sendiri. Nah, ada juga pendekatan lain untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan adalah dengan bermusik ya. Main musik itu bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan ya. Kalau misalkan contoh, saya ambil gitar sebentar. Nah, ini menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Yang tangan kiri ini yang tangan bagian tubuh kiri ini katanya ini silang, jadi diatur oleh otak kanan sehingga kalau kita memainkan ini ya, ini kunci-kunci ini akan merangsang otak kanan. Nah, ketika kita main musik, tangan kiri kanan kita bergerak semua. Yang ini juga apalagi kalau ini petikan ya. Nah, ini ketika bergerak ini juga akan merangsang otak kiri. Jadi kalau misalkan kita misalnya sering main musik ya, baik keyboard, gitar atau apapun, ini sebenarnya sangat baik untuk menyeimbangkan. Jadi kata siapa musik itu tidak ada peran dalam spiritualitas. Makanya banyak juga orang-orang yang spiritualnya bagus biasanya juga seniman gitu loh. Anda amati baik-baik ya, Cak Nun ya, Sujiwo Tejo itu seniman ya. Kemudian ada juga pendekatan lain selain menggunakan musik, Anda bisa melakukan yang namanya senam otak. Ya, pernah dengar nggak senam otak? Jadi senam otak tuh ada satu gerakan-gerakan yang ini merangsang agar otak kita tuh jadi seimbang. Ya, contohnya begini, misalnya tangan kiri begini, tangan kanan begini. Ya, lalu dibalik. Nah, tuh, ya. Ini kelihatannya gampang bagi Anda yang melihat, tapi dicoba aja. Awalnya Anda akan mengalami kagok. Nah, kalau udah gini kata dibuat 2. Tuh. Ya, tuh. Dibuat 2. Lalu dibuat 3, ya. Ya, tuh. Ini aja tuh udah bingung kan? Nah, ya, tuh. Ini untuk latihan ya. Kalau yang begini saya udah biasa ya, udah biasa. Jadi ini untuk bisa melatih. Bisa juga seperti apa ya? Yang seperti ini nih. Saya lupa nih. Oh, gini. Gini. Anda bisa cari ya. Intinya adalah gerakan-gerakan ini membuat otak kiri dan otak kanan akan melakukan satu koordinasi tertentu sehingga membangun satu sirkuit jejaring sehingga ini jadi seimbang dan saling melengkapi. Nah, dampaknya secara fisik begitu di otak, tetapi karena otak juga memberikan kontribusi kepada hal-hal yang non fisik, maka ini akan ngaruh kepada cara berpikir kita, cara kita mengakses satu emosi-emosi tertentu. Dan ujung-ujungnya adalah kesadaran spiritual kita akan lebih bagus gitu loh. Jadi bagi Anda yang merasa bahwa kesadaran spiritualnya nggak naik-naik ya kalau bahasa organ tubuhnya saya katakan dicek saja barangkali antara otak kiri dengan otak kanan Anda tidak harmoni atau tidak seimbang, Anda lebih dominan di salah satu atau terlalu jomplang ya. Kalau misalkan 49-51% antara dua belahan otak masih nggak masalah lah gitu loh, selisih 10%. Kadang kan ada yang 60-40 atau 75-25, wah itu parah banget gitu. Oke teman-teman semua, selamat menyeimbangkan kedua belahan otak Anda dan memilih tips-tips yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.